Bagaimana kita harus memperhatikan hal-hal ini dalam hidup kita saat ini? Untuk zaman sekarang ini, bagaimana kita memperhatikan hal ini, saudara? Pertama kita lihat dulu, kata keadilan. Ini tidak lazim diterjemahkan keadilan di sini. Kata ini dalam bahasa Yunani adalah kata krisis. Kalau hari ini kita mendengar kata krisis, artinya apa? Krisis ya kita anggap suatu bahaya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani kata krisis itu artinya penghakiman. Jadi ini adalah penghakiman. Di dalam terjemahan bahasa Inggris kamu akan sering melihat ini terjemahkan judgment. Jadi penghakiman. Loh, penghakiman saudara yang kasih Tuhan. Penghakiman. Jadi hal yang terutama, salah satu hal utama di dalam firman Tuhan, di dalam hukum adalah penghakiman. Dan ini harus kita pahami. Kita tidak boleh mengabaikannya. Penghakiman, kenapa penghakiman? Penghakiman ada hubungan dengan keadilan, ada. Elai terjemahkan keadilan. Apakah penghakiman ada hubungan dengan keadilan? Ada. Karena ketika seorang hakim yang maha adil menghakimi, dia menghakimi dengan adil. Dan pasti ada satu standar. Satu standar seseorang dihakimi, ada suatu standar. Kalau di Indonesia kita dihakimi berdasarkan misalnya kalau pidana ya KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini standarnya. Kalau kamu terbukti melanggar KUHP pasal sekian, kamu akan dinyatakan bersalah. Kalau kamu tidak ada melanggarnya, maka kamu tidak bersalah. Jadi dalam penghakiman dan keadilan ada hubungan yang erat. Tetapi ini hal yang harus diperhatikan. Dan bahwa ternyata Tuhan akan menghakimi semua manusia dengan adil. Itu tidak boleh diabaikan. Ini adalah salah satu pesan sentral di dalam Alkitab. Bahwa hey, kamu akan menghadapi penghakiman. Saudara, Anda masih ingat kisah ketika Paulus ditangkap di Yerusalem, lalu diselamatkan oleh seorang kepala pasukan, lalu gara-gara ada orang mau bunuh dia, dikirim ke Kaisarea kepada seorang Gubernur Felix pada waktu itu. Itu ada di Kisah Para Rasul. Wah, Felix tenang ngajak Paulus ngobrol karena dia harap Paulus mau kasih dia uang dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Ketika Paulus mulai berbicara kepada Felix tentang apa? Penghakiman. Ketika Paulus mulai berbicara kepada Felix tentang penghakiman dan kebenaran, maka Felix berkata, lain kali saja. Lain waktu saja kalau saya punya kesempatan baik, saya akan ngobrol lagi dengan kamu. Saudara, dunia tidak suka berbicara mengenai penghakiman. Tetapi kenapa Paulus mau bicara soal penghakiman? Bukankah dia sebagai tahanan, mestinya dia menyenang-nyenangkan si Felix ini? Siapa tahu Felix bisa keluarkan saya dan lain sebagainya dari penjara, tapi tidak. Karena Paulus tahu ini adalah pesan yang dibutuhkan oleh manusia. Ini adalah hal yang penting di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau memberitakan ini. Ada pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Saya masih ingat. Itu mungkin Anda tahu ya, di Amerika ada yang terkenal seperti Joel Osteen dan lain sebagainya. Mereka pernah ditanya di dalam talk show di Amerika, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Akan pergi kemana mereka? Dan mereka memiliki suatu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil pada saat itu. Tetapi Joel Osteen mengelak dan berkata, ya bukan porsi saya. Bukan porsi saya untuk mengatakan tentang mereka. Oh saudara yang kasih Tuhan, bukan porsi kamu. Bukankah kamu pemberita Injil? Bukankah kamu seharusnya menyatakan firman Tuhan? Bukankah kamu harusnya menyampaikan apa yang utama di dalam firman Tuhan? Sebagaimana Yesus katakan, yaitu keadilan Allah di dalam penghakimannya. Nah, bahwa semua manusia akan dihakimi. Dan kalau di Indonesia manusia dihakimi berdasarkan KUHP, maka di dalam kekekalan nanti manusia akan dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dijadikan standar bagi kita. Hukum akan dijadikan standar bagi kita. Dan hukum ini akan membuktikan semua orang sudah berdosa. Hukum ini akan membuktikan bahwa kita semua adalah pembohong. Kita semua adalah orang-orang dengan pikiran yang penuh dengan zina. Kita semua adalah orang-orang yang telah menentang Tuhan. Kita adalah pencuri. Kita adalah pembunuh sesama kita. Karena kita katakan kalau kita membenci sesama kita saja, kita sudah membunuh dia. Saudara, ini adalah penghakiman. Ini adalah keadilan.
Ini adalah hal utama di dalam firman Tuhan.